Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu qadhilati adrik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada detik malam hari ini barokah kedua orang tua kita masing-masing, amin. Barokah guru kita masing-masing, barokah dan keramatnya Aba Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah dan keramatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, syafaatnya baginda Rasulullah senantiasa Allah limpah curahkan buat kita semuanya dan juga buat keluarga kita masing-masing. Sebab barokah, semoga kita dijadikan orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma. Dan sebab barokah, semoga anak keturunan kita semoga dijadikan anak yang soleh ataupun soleha, diangkat derajat oleh Allah, dijauhkan dari kehinaan dunia maupun kehinaan akhirat, dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, karena harapan orang tua tuh tertumpu hanya kepada anak. Betul apa enggak? Kerja banting tulang buat siapa? Yang siang malam dipikirkan siapa? Karena apa? Karena harapan orang tua ada kepada anak. Namun anak itu berada di dalam gaib. Takdir kedepannya berada dalam misteri. Nggak ada yang pernah tahu anak kita ke depan akan jadi siapa. Rizkinya berapa? Jodohnya siapa? Makanya sebaik-baik perlindungan hanya berlindung kepada Allah. Berlindunglah kita, warga kita, anak turunan kita, bawa dalam perlindungan Allah. Karena Dia yang bisa melindungi kita, bisa menyelamatkan kita, bisa memberikan kebaikan, bisa pula menghinakan, bisa memberikan keburukan. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang berlindung kepada Allah. Semoga tuh bagus dan jamaah dijadikan orang-orang yang berada dalam lindungan Allah. Kasih sayangnya Allah, barokah Allah. Kalau orang dilindungi oleh Allah, sama kayak orang tua melindungi anak. Betul apa enggak? Terkadang kita yang kurang mengerti bahasa orang tua. Katanya orang tua, nak jangan gini, nak jangan gitu, jangan segar gini. Dianggapnya orang tuanya rewel, dianggapnya orang tuanya tuh nggak sayang. Padahal orang tuanya berusaha melindungi anaknya. Betul apa tidak? Begitu juga Allah. Terkadang Allah kita mau bikin usaha ini, digagalkan. Kita berencana ini, digagalkan. Kita kepengen itu, dijauhkan. Bukan berarti Allah kejam kepada kita. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita, bukan berarti Allah tidak mendengarkan doa-doa kita, namun itulah cara Allah untuk menyelamatkan kita. Karena kita tidak tahu yang kita pilih ini baik atau tidak. Kita tidak tahu jalan yang kita tempuh ini bagus atau tidak. Karena kita melihat hanya dengan kasat mata kita. Penglihatan mata tertutup tembok saja udah nggak kelihatan apa-apa. Betul? Penglihatan mata mudah tertipu. Terkadang kita lihat rambutnya panjang, bodinya bagus, dicolek melehoy. Betul nggak kayak itu? Tapi kalau ini kagak melehoy, ini kagak, tenang aja. Udah teruji. Betul apa nggak gitu? Kita tertipu. Coba jalan-jalan ke Thailand itu, bisa tertipu. Mana kita nyari janggaran, mana kita nyari pasar. Nggak iya kan ya? Nah, maka oleh karena itu jangan mengandalkan hanya pandangan kasat mata. Gunakanlah pandangan keimanan, penglihatan hati, penglihatan iman, penglihatan keyakinan. Karena mata ada mata dohir, ya, ada mata hati, betul? Ada mata rasa. Maka oleh karena itu, saudaraku, jangan kamu berlindung kepada siapapun kecuali hanya berlindung kepada Allah.
Berlindung kepada pekerjaan. Pekerjaan ada masanya. Iya, saat kamu muda masih gagah perkasa dipakai kamu sama bos kamu. Tapi di saat sudah usia bertambah, betul apa betul? Sudah terlihat agak tua, nggak bakal dipakai lagi sama perusahaan. Siapa yang mau pakai aki-aki? Betul apa enggak? Langsung dipensiunkan. Berlindung kepada warisan ada masanya. Iya, di saat kamu belum menikah, warisan diberikan sawah yang luas, kebun yang luas, masih belum keguna. Tapi saat sudah menikah ada kebutuhan, digaret buat nikah. Bener kagak itu? Udah nikah, istri udah ngerengek minta motor NMAX, garet lagi. NMAX masih rada kurang, pengen yang gak kehujanan, pengen Avanza, digaret lagi. Punya anak sunat, digaret. Anak yang mau daftar sekolah, digaret. Anak yang mau nikah, digaret. Cucunya mau sunat, udah habis garetannya. Diukur melulu, lama-lama tinggal teritipan rumah doang. Karena apa? Berlindung kepada harta warisan. Berlindung kepada orang-orang kaya. Orang kaya juga bisa jatuh miskinnya. Berlindung kepada para pejabat. Pejabat ada masa jabatannya. 1 periode 5 tahun. 5 tahun setelah itu selesai sudah. Iya, kalau menang, kalau kalah jadi rakyat biasa lagi. Jadi rakyat, duit keluar banyak. Betul apa enggak gitu? Maka sebaik-baik perlindungan hanya berlindung kepada Allah. Lewat zikir manaqib Syaikhul Qadir Jalaini inilah kita berlindung kepada Allah. Alhamdulillah. Sama kayak kamu berlindung dari panas bisa menggunakan payung, berlindung dari hujan bisa menggunakan payung, berlindung dari dinginnya yang namanya udara malam, kamu berlindung di dalam ruangan. Apa fungsinya rumah? Untuk perlindungan. Perlindungan dari hujan, perlindungan dari panas, perlindungan dari dinginnya udara malam. Maka dibuatlah tempat-tempat tinggal. Kalau tempat tinggal yang kita jadikan perlindungan itu hanya sementara, rumah tidak kuat abadan abada, tidak selama-lamanya. Mungkin di dunia bisa melindungimu, namun di akhirat tidak akan bisa melindungi kita. Betul? Oh, kita punya AC, mungkin mati mau dibawa gitu. Mau nyolokin di mana? Biar kagak panas di padang mahsyar. Betul apa betul? Tidak ada perlindungan yang abadan abada kecuali berlindung hanya kepada Allah. Maka lindungilah keluargamu, lindungilah anak turunanmu. Bawa berlindung hanya kepada Allah. Caranya, ya Rob, aku milikmu. Anak istriku adalah milikmu. Betul apa betul? Apa yang aku punya adalah apa yang engkau beri, ya Allah. Apa yang terjadi adalah apa yang kau takdirkan. Buatlah hatiku rela, buatlah hatiku ridho dengan segala apapun yang telah engkau putuskan. Itu namanya berlindung kepada amin. Allahumma. Kalau kamu berlindung kepada Allah, siapa yang berani akan menjamahmu? Contoh, nih contoh. Kita punya backing umpamanya jenderal. Ada nggak yang berani macam-macam sama kita? Ada yang berani sengak sama kita? Kenapa? Hati-hati tuh. Iya, dia culun, tapi di belakangnya dia jenderal. Bener gak gitu? Begitu juga sama kalau kita berlindung kepada Allah, sama kita punya backing Allah. Jadi kalau orang punya backing Allah, itu adalah orang wali-walinya Allah. Dia akan dilindungi oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak berlindung kepada siapapun, dia berlindung kepada Allah. Akhirnya Allah melindunginya. Apa katanya Allah? Man adali waliyan faqad adaduhu bil harbi. Barang siapa yang gak suka dengan kekasihku, kata Allah. Barang siapa yang memusuhi para kekasihku atau para wali-waliku, maka menyatakan perang dengan aku. Itu namanya perlindungan dari Allah. Miskin gak berani mendekat, sulit gak berani mendekat, masalah gak berani mendekat. Kenapa? Berada dalam lindungan Alhamdulillah. Sekarang kamu dilindungi orang tua aja udah enak kok. Gak perlu capek masak, makan tinggal makan. Yang namanya anak. Siapa yang masak? Orang tua. Kenapa? Karena orang tua melindungimu dari kelaparan. Sekolah, pernahkah kamu mikir biaya buat dirimu sendiri? Gak pernah. Kamu taunya, Bu SPP, Pak SPP,
Bu, mau bayaran ini, bayaran ini, bayaran ini, mau ini, mau ini. Belum lagi keinginan-keinginanmu yang kamu utarakan kepadanya. Pengen handphone, pengen tas, pengen baju, pengen segala macam. Itu perlindungan baru dari manusia. Enaknya luar biasa, cuma tinggal minta, tinggal minta, tinggal minta. Tanpa kamu tahu bagaimana caranya susah payah cari uang untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhanmu. Betul? Kenapa? Karena berlindung kepada orang tua. Terus bagaimana kalau kita berlindung kepada Allah? Allah kaya raya, Allah ghani, Allah yang maha kaya. Jadi jika kamu minta ini minta itu, gampang bagi Allah. Namun sudahkah kamu berlindung kepadanya? Sudahkah kamu mengakui dia? Bahwasanya jika kamu mengakui, wallahi ini orang tua kandung saya berlindung kepadanya. Jangankan saat saya sudah bisa jalan, bisa berlari, sebelum saya bisa jalan berlari, saya berada dalam dekapannya, dalam perlindungannya. Belum bisa ngapa-ngapain, masih baik. Makan, gak perlu pusing mikirin nyari. Betul? Baju gak perlu pusing mikirin untuk beli. Kamu gak perlu pusing dengan nyamuk, orang tuamu menjaga nyamuknya. Jangan sampai baiknya digigit nyamuk. Nggak tidur nggak masalah. Kalau zaman saya kecil dulu kan masih pakai ilir. Betul nggak itu? Itu orang tua kadang semalam ngilirin kita. Kadang-kadang dia ngantuk, pala kita habis kena ilir, keplok-keplokan. Betul nggak itu? Ini saya bicara soal perlindungan. Kalau perlindungan manusia aja sampai segitu, perlindungan guru kepada muridnya. Kita sudah tahu bagaimana seorang guru melindungi muridnya. Perlindungan pemimpin kepada yang dipimpinnya, perlindungan lurah kepada masyarakatnya, perlindungan bupati kepada masyarakatnya, perlindungan presiden kepada masyarakatnya. Bagaimana yang lebih baik kita berlindung hanya kepada Allah? Jika kamu sudah berlindung kepada Allah, kamu minta apa? Apa yang Allah nggak bisa coba? Ya Allah, saya kepengen ya Allah anak saya jadi sukses. Mudah apa enggak? Allah bi oh minta ke orang tua aja, Bu, bayar SPP, mudah kok. Ya udah, nih. Mak, jajan mak, nih. Pak, beli sepatu, nih. Betul apa betul? Kita merasakan masing-masing karena kita punya orang punya orang tua masing-masing kan? Apa ada berangkat dari batu gitu? Semua juga punya orang tua. Kita berlindung ke orang tua aja udah enaknya luar biasa. Punya masalah tinggal bilang, punya kesulitan tinggal bilang. Kadang datang ke orang tuanya, "Mak, apa?" Pasti Bang Emok. Betul apa betul itu? Enak tinggal ngadu. Ya Allah, bagaimana jika kita seperti para wali-walinya Allah? Allah bilang, barang siapa memusuhi kekasihku atau orang yang berada dalam lindunganku, maka menyatakan perang dengan aku. Orang tua juga kan sama. Barang siapa yang benci anak saya, mati saya lakonin buat bela anak saya. Betul apa kagak itu? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, rela. Yang penting anaknya jangan dimusuhi dan jangan dibenci. Begitu juga Allah. Makanya wali-walinya Allah adalah orang yang berlindung dalam dekapan Allah, berlindung dalam perlindungan Allah. Makanya nggak ada dalam kesulitan, nggak ada dalam penderitaan. Kenapa? Karena berlindungnya kepada kepada Allah yang punya segala-galanya. Kita berlindung kepada jenderal aja aman kok. Ada yang macam-macam, jenderal tolongin saya, datang takut semua. Betul apa betul itu? Ayo mulai sekarang cari perlindungan yang bagus. Cari tempat kita berlindung yang aman. Tidak lain kecuali berlindung kepada Allah. Alhamdulillah.